terlebih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share serta komen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan beribu-ribu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar pengendalian internal dan risiko kendali. Nah, seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Pengendalian internal itu, teman-teman, bisa juga kita kenal dengan sebuah prosedur atau sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa dan memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi itu mampu untuk dicapai, atau apa yang menjadi tujuan organisasi itu bisa tercapai tepat sasaran istilahnya. Nah, pengendalian internal ini juga memastikan bahwa semua tindak tanduk perusahaan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, di sini teman-teman ada 3 komponen utama dalam pengendalian internal atau 3 konsep yang mendasarinya, dan ini wajib untuk menjadi perhatian auditor. Nah, yang pertama di sini adalah tanggung jawab manajemen. Mengapa? Karena tanggung jawab pengendalian internal ini menjadi tanggung jawab terutama dalam hal penyusunan dari laporan keuangan. Nah, di sini manajemen memastikan atau pengendalian internal ini memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya kalau dia listing berarti dia sudah menggunakan SKK. Kalau dia belum listing berarti dia menggunakan SKK etap. Yang kedua, konsep yang mendasarinya adalah pengendalian internal ini adalah untuk memastikan jaminan yang wajar. Artinya dengan adanya pengendalian internal ini ada jaminan bahwa setiap aktivitas perusahaan itu bebas dari fraud maupun dari kesalahan. Yang ketiga adalah tentang pembatasan inheren. Nah, tentang pembatasan inheren ini terkait dengan operasional atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajemen ini dibatasi dan dianggap sepenuhnya tidak efektif ketika ada sesuatu dan lain hal yang terjadi yang maksudnya ini jauh dari konteks yang diinginkan atau yang ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya pengendalian internal ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu sudah disajikan, sudah diukur, diungkapkan dan disajikan dengan benar tanpa adanya manipulasi. Nah, ini ketika kita nanti menjadi auditor menjadi perhatian utama dan pertimbangan yang komponennya dalam proses audit ini cukup besar ketika ada tidak pengendalian internal di sebuah perusahaan atau di auditi atau di klien. Nah, 5 komponen utama dari pengendalian internal ini yang wajib untuk dimiliki oleh perusahaan, dan ini menjadi pertimbangan kita sebagai auditor. Yang pertama adalah lingkungan kendali. Ada tidak setiap upaya untuk mengendalikan setiap transaksi. Artinya di lingkungan kendali ini terdiri dari prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen, para kreditur, pemilik maupun dari stakeholder yang lain. Nah, contoh dari lingkungan kendali ini misalnya adanya fakta integritas atau nilai etis. Kemudian
adanya komitmen untuk berkompetensi, partisipasi dewan direksi atau dari komite audit. Nah, lingkungan kendali ini lebih kepada bagaimana si manajemen puncak, kreditur maupun yang lain ini untuk menunjukkan bahwa saya berkomitmen dalam melakukan beberapa tindakan. Yang kedua adalah penilaian resiko. Nah, nanti ketika kita menjadi auditor, ini penting untuk kita cek ada tidak penilaian resiko yang dilakukan oleh manajemen. Nah, penilaian resiko ini adalah identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh manajemen terhadap resiko yang paling relevan terkait dengan aktivitas bisnis, dan yang paling utama terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, maksudnya ada mungkin begini, ada tidak kemungkinan ini salah atau SDM-nya mampu tidak untuk menyusun laporan keuangan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Ada tidak ini aktivitas pengendalian? Ini wajib untuk menjadi perhatian kita ketika kita menjadi auditor. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan bahwa tindakan yang perlu dan telah diambil untuk mengatasi risiko untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini artinya teman-teman, aktivitas pengendalian ini ketika ditemukan adanya risiko, aktivitas pengendalian ini menyajikan solusi yang harus kita lakukan untuk meminimalisir si risiko ini, mengatasinya, kemudian menghilangkannya. Walaupun untuk menghilangkan itu agak sulit, tapi minimal apa yang kita lakukan dalam aktivitas pengendalian itu bisa meminimalisir resiko yang ada. Contoh yang keempat, komponen yang harus kita perhatikan dalam proses pengendalian internal ini adalah informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana dalam perusahaan itu mencatat informasi yang ada, memproses, kemudian melamporkan transaksi dalam wujud menjadi laporan keuangan, itu bagaimana sih prosesnya. Nah, itu wajib untuk menjadi perhatian kita. 5 komponen yang wajib ada dan menjadi perhatian kita adalah pengawasan. Nah, di sini biasanya kita harus cek nih, ada tidak satuan pengendali internal atau auditor internal dalam sebuah entitas. Kenapa? Karena ini penting. Bayangkan bahwa kita harus diawasi proses pekerjaan kita di perusahaan. Kalau tidak diawasi itu mungkin fraud dan kesalahan itu tidak ada yang mengingatkan. Jadi fungsi dari satuan pengendali internal ini adalah untuk mengingatkan, kemudian memberikan solusi, istilahnya itu kembalilah ke jalan yang benar kalau misalnya kita salah. Nah, sebagai auditor, apa sih yang harus kita lakukan ketika untuk memahami pengendalian internal yang dilakukan oleh klien? Nah, beberapa hal yang harus kita lakukan adalah kita harus berupaya untuk mengumpulkan bukti tentang perancangan dan perencanaan si satuan pengendali internal. Nah, biasanya kita minta rencana si pengawasan audit internal itu seperti apa. Kemudian kita cek ada tidak surat tugas untuk satuan pengendali internal. Kemudian kita cek ada tidak laporan dari hasil pengendalian internalnya. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan itu, akan lebih mudah untuk kita memahami prosedur dari pengendalian internal si klien. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada? Ini kemungkinan besar sangat bisa mempengaruhi opini kita sebagai auditor, karena bagaimanapun sesuatu yang tidak diawasi kemungkinan salahnya akan lebih besar. Dan mengapa kita sebagai auditor harus memahami pengendalian internal yang dilakukan oleh klien? Ada 4 jawaban yang penting, teman-teman. Yang pertama, untuk auditabilitas. Artinya ketika
laporan pengendalian internal atau satuan pengendalian internal atau sistem pengendalian internal di perusahaan itu ada, maka perusahaan atau laporan keuangan yang disusun itu menjadi layak untuk diaudit. Yang kedua, adanya potensi salah saji material. Karena kita manusia tidak adalah tempatnya salah dan lupa, makanya kita harus diawasi. Karenanya pengendalian internal ini adalah untuk mengurangi potensi kesalahan kita. Yang ketiga, adanya risiko deteksi. Jadi pengendalian internal ini juga berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan hal buruk yang terjadi di perusahaan, dan itu bisa diminimalisir bahkan dicegah dengan adanya pengendalian internal. Yang keempat, kenapa ini harus ada dan pengendalian internal ini harus ada adalah rancangan dari pengujian beberapa transaksi atau keseluruhan transaksi. Jadi pengendalian internal ini tidak hanya menguji transaksi sebenarnya, tapi juga menguji human yang ada di situ atau manusia-manusia yang ada di perusahaan. Nah, saking pentingnya pengendalian internal ini teman-teman, karenanya wajib lah untuk ada di setiap perusahaan. Karenanya pengendalian internal itu sudah merupakan jaminan yang wajar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga ini dapat memberikan keyakinan kepada si auditor, walaupun tidak sepenuhnya, tapi minimal keyakinan itu sudah diperoleh auditor ketika diminta atau dilihat ada pengendalian internal di perusahaan. Demikian teman-teman penjelasan saya, mudah-mudahan membantu dan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.